membuat video ini yaitu guna untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik editing dosen pengampu Pak Sobirin MSI, yang dimana di sini aku mau meresensi buku. Judul buku yang aku resensi yaitu judulnya The Secret of Successful Learning. Artinya dalam bahasa Indonesia yaitu rahasia sukses belajar. Kita mulai pengenalan bukunya dulu ya. Buku ini tebal halamannya 142, cetakan pertama pada tahun 2017. Nama penulisnya Nini Subini. Nini Subini ini alumni mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang saat ini profesinya menjadi guru di SMKN 1 Muhammadiyah Yogyakarta. Nama penerbitnya juga di sini ada Trans ID Publishing. Trans ID Publishing ini letaknya ada di Sleman Yogyakarta sesuai dengan domisili penulis ya. Apa sih di dalam buku ini? Apa aja itu ya, tentang apa aja? Pokoknya di dalam buku ini sebagian besar jelasin tentang gaya belajar, tentang belajar ini, learning ini. Apa sih isi dari buku ini? Di buku ini tuh walaupun tipis halamannya, tapi dalamnya itu benar-benar ini ya, luar biasa sekali. Jadi kayak aku tuh kayak tahu gaya belajar aku tuh masuk kemana. Terus juga di sini menceritakan gaya belajar tokoh-tokoh dunia yang terkenal. Selain tokoh dunia itu ada tokoh Indonesia yang sekarang jadi panutan banyak orang di dunianya. Di sini ngejelasin gaya belajarnya Albert Einstein sampai beliau jadi orang terkenal banget kan, jadi ilmuwan terkemuka. Terus Thomas Alva Edison. Selain itu juga gaya belajar dari Indonesia ini ada Profesor Almarhum B.J. Habibie, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terus ada motivator kelas atas Mario Teguh gitu. Gaya belajar tuh ada berapa aja sih gitu di sini. Gaya belajar itu ada 3 ternyata. Gaya belajar itu ada 3 macam. Ternyata di sini aku jadi tahu. Yang pertama ada visual learning. Yang kedua ada auditory learning. Yang ketiga ada kinesthetic learning. Pertama ada visual learning. Visual learning ini gaya belajar yang melihat mereka langsung mencerna. Jadi metode belajarnya mereka membaca. Kalau auditory learning itu auditory learning itu metode belajarnya dari audio, jadi listening, mendengarkan. Yang ketiga ada kinesthetic learning. Kinesthetic learning itu langsung mempraktekkan. Mereka nggak perlu banyak baca, mereka nggak perlu banyak dengar, tapi mereka langsung praktekkan. Dan ini yang ketiga ini paling jenius. Kalau aku sendiri masuk yang kedua ya, yang ke listening. Jadi setelah apa yang didengarkan baru aku nulis. Dan orang kayak gini tuh, kalau misalkan yang pertama kan identiknya mereka udah banyak baca, banyak melihat. Biasanya mereka paling depan papan tulis itu. Dan mereka suka banget sama baca buku gitu. Kalau yang kedua itu ya mereka lebih suka diskusi sih. Terus kalau misalkan ada materi ya mereka nggak condong ke baca gitu. Mereka cuma ingat kata-kata dosen sama perkataan yang udah dikasih ya. Jadi kayak, ingat gak sih waktu bapak ini ngomong ini? Waktu itu bapak itu pernah bilang kayak gitu loh. Dan mereka lebih suka banyak diskusi gitu kan. Diskusi presentasi mereka suka. Aku itu. Terus kalau misalkan kinesthetic learning itu langsung praktek, dan ini udah termasuk kategori yang jenius. Dan orang kayak gini sebenarnya kreatif dan mereka nggak perlu banyak baca, mereka nggak perlu banyak denger, udah langsung ya udah. Kalau misalnya kepo tentang suatu, pasti dia ngambil subjek yang dikepoin tersebut. Dan kalau memperagakan sesuatu itu ya ada alatnya gitu. Dan orang kayak gini termasuk jenius sama kreatif sih, luar biasa. Makanya perlu banget kita untuk mengetahui gaya belajar, tentang kenyamanan kita belajar, supaya ya ilmu tersebut cepet nyangkutnya. Kan kalau misalkan kita udah tahu diri kita kayak gimana, kesonanya juga bakal gampang gitu kan. Lagi dalam menyerap ilmu itu penting banget. Itu kan juga menentukan kesuksesan kita.
kedepannya seperti apa. Nah, dari tadi banyaknya orang-orang penting di dalam buku ini, yang paling bikin aku tercengang gitu ya, maksudnya yang paling bikin aku terkagum, aku suka banget gaya belajarnya Profesor B.J. Habibie. Beliau itu berpikir keras gitu, segala sesuatu harus ada tujuannya, arahnya kemana, bagaimana caranya, strategi, langkah-langkahnya, dan bagaimana pula cara mengevaluasinya. Jadi jadi kayak Habibie ini ya visioner. Jadi kalau misalkan beliau belajar, pasti beliau mikirin ini tuh sebenarnya fungsinya buat apa sih, tujuannya buat apa, dan ini patut banget dicontoh sih buat kita-kita gitu kan. Selain itu juga Bapak B.J. Habibie ini termasuk orang yang gak lupa daratan, walaupun beliau banyak tinggal di luar negeri, belajar di Jerman, tapi akhirnya beliau pulang ke Indonesia dan sekalinya pulang memberikan karya untuk Indonesia gitu. Terus ada kata-kata yang Habibie yang bikin aku ya juga gitu, bener juga. Nah, kata-katanya itu, kesuksesan bisa dicapai dengan kerendahan hati. Oleh karena itu janganlah menjadi pendendam terhadap siapapun, termasuk musuh Anda atau orang-orang yang membenci Anda. Iya sih kan, sebenarnya kalau kita banyak musuh itu sebagai bahaya ya, bisa jadi penghalang rezeki buat kita. Di sini juga ada kata-kata motivasi dalam belakangnya dari orang-orang penting tadi. Dan genre buku ini termasuk pure to motivate ya, untuk motivasi, buku motivasi. Terus juga kelemahan buku ini apa ya? Banyak bagusnya sih, dari covernya ini udah merupakan ini ya, acuan untuk terus semangat. Dimana di sini ada kayak roket gitu kan, kayak roket gitu. Di sini ada lambang-lambang belajar, kayak pensil, ada lampu segala macam, ada uang bahkan. Bagus sih dari covernya juga. Kelemahan buku ini mungkin cuman kurang tebel aja sih, kurang tebel, tapi lebihnya banyak, lebih banyak yang bagus-bagusnya, walaupun sedikit juga manfaatnya luar biasa ya. Memotivasikan sekali untuk kami para pelajar khususnya. Ya itu aja teman-teman dari apa yang sudah aku baca. Terima kasih banyak dan mohon maaf sebelumnya. Pokoknya dari kesimpulan, buku ini boleh jangan bosan belajar terus. Selagi kita masih hidup kita harus belajar. Nggak ada kata lain untuk berhenti belajar. Namanya hidup juga untuk terus belajar dan lebih baik lagi. Itu aja. Sekian dari Cecilia Putri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa